Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Fintech yang beranggotakan Samantha, Kristalia, Pankrasius, dan Yoel. Jadi pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang Fintech atau Financial Technology. Dalam video ini ada beberapa hal terkait Fintech yang akan kami bahas. Yang pertama itu, apa itu teknologi finansial atau Fintech? Yang kedua, fungsi, peran, dan jenis Fintech. Ketiga, prinsip kegiatan Fintech. Keempat, pihak-pihak yang terlibat dalam Fintech. Kelima, proses dan mekanisme Fintech. Keenam, keunggulan dan kekurangan dari Fintech. Ketujuh, perbedaan Fintech dengan lembaga yang lain. Dan yang kedelapan, contoh lembaga Fintech. Pertama, pengertian. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Kedua, fungsi atau manfaat. Poin pertama, manfaat Fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat Fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat Fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Manfaat Fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Dan yang terakhir, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Ketiga, peran. Perusahaan Fintech memiliki peranan penting bagi masyarakat yang membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan pribadi hingga mengembangkan usaha. Tak hanya itu, Fintech juga berperan dalam mendukung pendidikan di Indonesia melalui layanan keuangan yang ditawarkan. Salah satu Fintech yang memiliki misi mendorong transformasi pendidikan. Keempat, jenis-jenis Fintech. Pertama, peer-to-peer lending. Jenis pertama Fintech adalah peer-to-peer lending, jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Kedua, crowdfunding. Crowdfunding adalah produk Fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Ketiga, e-wallet. Jenis Fintech yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk Fintech satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Keempat, mikrofinansi. Mikrofinansi merupakan layanan perusahaan Fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Kelima, payment gateway. Payment gateway merupakan sistem Fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh Fintech dalam payment gateway ini yakni PayPal. Keenam, investasi. Seiring berkembangnya Fintech, proses investasi dapat dilakukan secara online, sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Dan yang terakhir, bank digital. Jenis Fintech yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Prinsip. Ada 6 prinsip dalam Fintech. Yang pertama, mendukung perkembangan. Yang kedua, mendorong kompetisi serta berkomitmen kepada pasar terbuka, bebas, dan teruji.
ketiga, memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan. Keempat, memantau perkembangan perubahan di sistem finansial. Kelima, melindungi integritas sistem keuangan. Keenam, mendorong kerjasama informasi internasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam fintech terdapat tiga pihak. Yang pertama, penyelenggara, kedua, karyawan fintech, dan terakhir, masyarakat atau nasabah. Selanjutnya itu ada proses dan mekanisme transaksi. Yang pertama, menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Kedua, melakukan verifikasi data serta pinjaman ke lembaga penjamin simpanan Bank Indonesia. Ketiga, fintech akan mencairkan dana ke nasabah. Keempat, fintech menggunakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dan yang kelima, dengan bunga inilah fintech melaksanakan sistem operasionalnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan fintech, yang akan dimulai dari kelebihan fintech. Pertama, kemudahan pelayanan. Salah satu kelebihan yang paling menonjol pada fintech adalah kemudahan pelayanan. Perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi semakin mudah dalam memberikan layanan kepada konsumennya. Di sisi lain, konsumen juga mendapat keuntungan memperoleh layanan lebih mudah. Misalnya, transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online dengan smartphone. Kedua, memperoleh informasi dengan cepat. Kelebihan financial technology juga mampu menyediakan informasi yang dapat diakses pengguna secara cepat. Misalnya, Anda ingin memperoleh update info tentang pinjaman atau investasi tertentu. Dengan jaringan internet dan aplikasi smartphone, informasi tersebut bisa didapatkan saat itu juga. Dengan kata lain, teknologi finansial juga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara mudah. Ketiga, proses pelayanan cepat. Kelebihan fintech lainnya yang dapat Anda rasakan adalah proses pelayanan keuangan begitu cepat. Misalnya, dalam pengajuan pinjaman, transfer dana, hingga validasi kredit skor. Sebelum adanya teknologi di bidang finansial, semua proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien. Keempat, menjamin keamanan data pengguna. Meskipun pelayanan keuangan dilakukan secara online, namun tidak perlu khawatir dengan keamanan data Anda. Semua data yang dihimpun oleh perusahaan financial technology terpercaya dijamin keamanannya. Hal ini karena adanya fitur keamanan seperti enkripsi, data biometrik, dan sebagainya. Kelima, mengutamakan efisiensi. Kelebihan lain dari fintech adalah unsur efisiensi yang sangat diutamakan. Aplikasi teknologi finansial menyediakan fitur-fitur penting yang dibutuhkan konsumen. Anda dapat mengatur keuangan secara tepat dengan bantuan yang diberikan. Selain itu, terdapat layanan notifikasi yang memudahkan pengguna dalam pembayaran tagihan dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu kekurangan fintech. Yang pertama, membutuhkan gadget dan koneksi internet. Pelayanan dalam fintech mewajibkan pengguna untuk memiliki gadget seperti smartphone, tablet, atau komputer. Selain itu, berbagai layanan di teknologi finansial hanya bisa diperoleh jika gawai Anda sudah terkoneksi dengan internet. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kedua hal tersebut bukanlah menjadi kendala yang berarti. Memerlukan pengetahuan tentang internet untuk merasakan layanan dari perusahaan financial technology, Anda juga harus memiliki pengetahuan tentang penggunaan internet. Sementara pelaku bisnis maupun individu yang belum melek internet akan sulit mengakses pelayanan keuangan dari fintech. Untuk itu, diperlukan pemerataan literasi tentang teknologi dan internet di masyarakat. Kedua, berpotensi terjebak penipuan. Di satu sisi, kehadiran teknologi finansial memberikan keamanan bagi pengguna. Namun di sisi lain masih terdapat potensi penipuan pada sektor ini. Setiap pengguna harus lebih jeli dalam memilih layanan yang dibutuhkan. Dengan begitu, praktik penipuan tidak semakin merajalela dan memakan banyak korban. Perbedaan fintech dengan lembaga lainnya. Yang pertama, perbedaan fintech dengan bank. Perbedaan fintech dengan bank yang pertama adalah sumber dananya berasal dari tabungan,
deposito, giro, modal, pemilik, dan penerbitan surat utang. Layanan bank berupa penyaluran kredit, aneka transaksi pembayaran, penjualan aneka produk investasi. Yang ketiga, penyaluran pinjaman ke UMKM, korporasi, konsumsi, dan retail. Yang keempat, risiko penyaluran pinjaman ditanggung bank. Yang kelima, diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Dana dijamin LPS. Selanjutnya, perbedaan fintech dengan multi-finance. Yang pertama, sumber dana finance berasal dari pemilik, perbankan, dan penerbitan surat utang. Yang kedua, layanannya yakni penyaluran pinjaman. Beberapa perusahaan sudah melayani berbagai transaksi pembayaran. Yang ketiga, penyaluran pinjamannya berupa sewa guna usaha, pembiayaan usaha, pembiayaan konsumsi, dan juga modal ventura. Yang keempat, risiko penyaluran pinjaman multi-finance ditanggung oleh multi-finance itu sendiri. Yang kelima, pengawasnya adalah OJK saja. Yang keenam, tidak ada jaminan untuk dana nasabah. Contoh dari produk fintech antara lain ada GoPay, Dimo, Flip.com, Kartuku, Doku, HelloPay, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan seputar fintech dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan disesuaikan.